Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan melanjutkan beres-beres belanjaan dari pasar ya. Perjalanan ke pasarnya bisa dilihat di video sebelumnya, video part satunya ya. Sekarang kita akan merapikan belanjaan-belanjaan dari pasar dan menatanya di food container, kemudian kita susun di kulkas biar awet untuk 1 bulan ke depan ya. Aku turunin belanjanya satu demi satu. Ini semua lauknya tadi sudah dicuci di rumah orang tua aku ya. Jadi ini sudah dalam keadaan bersih. Karena di kontrakan aku tidak ada wastafelnya. Kalau untuk nyuci yang amis-amis, kamar mandinya jadi gampang licin gitu. Untuk sayurannya belum saya cuci karena biar lebih awet dalam kulkas dengan waktu yang lama. Belanja sebanyak ini menghabiskan 306.000, harus cukup untuk 1 bulan. Bahkan kadang ada yang nyisa kayak lauk atau bawang-bawangannya gitu. Kali ini aku tidak membeli sayur-sayuran hijau karena biasanya sayur-sayuran hijau itu aku beli di tukang sayur dekat rumah karena biar aku keluar bersosialisasi dengan tetangga gitu ya, tapi bukan gosip ya. Aku beli sayuran di pasar hanya untuk sayur-sayuran yang bisa awet seperti wortel, jagung gitu kayak labu siam, atau beberapa sayuran yang pokoknya semua sayuran yang awet dan gak gampang busuk itu aku beli di pasar. Dan kalau pengen sayur-sayuran hijau kayak kangkung, daun singkong, bayam, itu aku beli di tukang sayur dekat rumah ya. Setelah semua belanjaan diturunkan, langsung saja kita siapkan wadah untuk merapikan belanjaan dan ditaruh di kulkas. Di sini sudah aku siapkan wadah-wadah untuk menyimpan lauk pauk yang akan ditaruh dalam kulkas. Langsung saja kita masukkan tahu kuning ya. Langsung aku masukin pakai tangan aja ya, biar lebih cepat, keburu bocilnya rewel dan nangis. Tenang aja, aku udah cuci tangan kok. Aku membeli tahu kuning ini 2 bungkus, yang satu bungkusnya isi 5, jadi ada 10 biji tahu. Kenapa aku masukin air? Karena biar lebih awet, tidak biasanya berongga. Tahu itu kalau kelamaan bau dan berongga. Kalau dikasih air bisa tahan cukup lama. Wadahnya nggak harus sama dan bermerek ya, yang penting fungsi dan kegunaannya. Kemudian aku masukkan ayam. Ini aku beli 2 kilo ayam, 2 kilo daging ayam, yang 1 kilo paha dan yang 1 kilo bagian sayap ya. Aku bagi jadi 2 bagian. Ini yang bagian pertama aku kasih bumbu kuning. Kenapa langsung dibumbuin? Biar ayam termarinasi sama bumbu kuningnya, biar meresap. Kemudian aku tambahin empela. Di sini empela sudah saya rebus ya, biar nggak bau kotoran ayam gitu, sama ditambah cekernya 2. Selanjutnya di sini ada sisaan ayam yang tadi setengahnya. Di sini aku balurin sama bumbu bawang putih merica untuk dibikin fried chicken. Terserah kalau mau di chicken mau pakai bumbu apa, mau pakai bumbu putih atau kuning, tapi aku lebih suka bumbu bawang putih sama merica. Untuk semua lauk yang saya beli harus nyampe 1 bulan ya, karena tidak selama 1 bulan itu kita masak, kadang jajan, kadang nginep di rumah orang tua, jadi pasti nyukup.
Kalau nggak cukup, kita bisa selingin pakai telur atau kita makan sayur aja. Nanti tinggal masak. Proses merapikan belanja bulanan seperti ini sangat memudahkan aku yang punya bayi, tapi pengen tetap masak untuk suami dan keluarga tercinta. Karena kalau sudah rapih seperti ini, memasak akan lebih cepat dan mudah tanpa harus mendadak meracik dan menyiapkan bumbu-bumbunya. Maka dari itu lebih baik ibu-ibu rumah tangga atau pekerja atau ibu-ibu yang sibuk sekalipun menyempatkan waktunya untuk belanja dan merapikannya agar siap masak, tinggal masak, dan ketika mau dimasak semuanya sudah siap tanpa harus berlama-lama menyiapkan yang pada akhirnya jadi males masak, terus nggak masak, jajan deh. Selanjutnya kita ke ini belut. Aku juga beli belut 1 kilo. Belut ini biasanya digoreng garing atau di cabai hijau juga enak ya, tergantung selera masing-masing. Tapi suami aku itu nggak suka ikan-ikanan yang basah, jadi benar-benar harus digoreng kering. Ini juga sekalian dibumbu marinasi ya, biar nggak amis, biar bumbunya menyerap. Kemudian lele juga sama, sekalian aku kasih bumbu kuning biar meresap bumbunya gitu. Kalau udah diamkan pakai bumbu lama, itu gurihnya, rasanya itu meresap sampai ke dalam. Aku beli ikan lele 1 kilo. Ini dimarinasinya sudah nggak pakai kepala ya. Aku juga punya ati empela tadi beli 5 pasang 10.000 kalau nggak salah. Ati empelanya aku rebus dulu biar tahan lama, karena sebelumnya aku punya ati empela dan itu nyisa. Setelah dibuka itu udah bau nggak enak dan berair kayak air darah gitu. Jadi aku rebus dulu biar padat dan tahan lama, tidak berair. Di sini nggak aku satuin sama empalanya karena empalanya tadi dimarinasi sama bumbu kuning bareng daging ayam ya. Jadi aku satuin sama ceker untuk menghemat wadah. Dan ceker ini nantinya akan aku sop untuk makanan bayi. Kalau terlalu banyak sisanya bisa aku masak rica-rica. Kemudian aku juga beli kikil. Kikil ini kesukaan suami aku ya. Tapi untuk kikil yang tipis, kalau untuk kikil yang tebal aku kurang suka. Kemudian ada telur puyuh. Aku beli telur puyuh ini sudah sekalian direbus dan dikupas. Aku taruh freezer. Telur ditaruh freezer udah dalam bentuk seperti ini nggak masalah ya. Kemudian aku punya udang. Di sini ini adalah udang sisaan bulan kemarin ya. Langsung saja aku campur nanti biar bisa dimasak sekalian. Udang ini bisa dimasak untuk campuran tumis-tumis kayak kangkung, bisa juga dimasak saus mentega, asam manis, atau bisa juga digoreng kering crispy ya, terserah selera masing-masing. Untuk lauk yang saya beli biasanya bisa nyampe 1 bulan, karena dalam 1 bulan itu tidak selalu masak. Kadang kita nginep di rumah orang tua, kadang kita jajan di luar, dan kalau seandainya lauk ini kurang, kita bisa masak mie atau telur yang selalu ada. Kemudian aku juga punya ikan cuek atau ikan tongkol, aku kurang tahu. Di sini aku beli segini aja.
kalau nggak salah 5.000 dapat 7 potong. Aku campurin saja sama telur biar nggak buang banyak tempat. Ini ya, setelah dirapikan, menurut teman-teman, lauk dengan jumlah segini untuk 3 orang sedikit atau banyak? Ini untuk 1 bulan ya. Selanjutnya kita akan kasih jeruk nipis biar lauknya nggak amis ya. Bukan ditempe, ini harusnya dibelut kayak yang amis-amis gitu. Biar lalatnya nggak ngikutin, kita taruh ke lele, kita taruh ke ayam. Oh, di sini aku juga punya ceker ya. Cekernya itu 1/2 kilo sudah dapat banyak banget. Bukan 1/2 kilo. Iya benar, 1/2 kilo itu cuma 10.000 kalau nggak salah. Nanti lebih jelasnya lagi aku tulis harga-harganya di deskripsi ya. Kemudian kita tutupnya dengan rapat ya, agar tidak menguap, agar makanan ini benar-benar awet. Ini bisa kalau untuk lauk itu bisa sampai 1 bulan lebih ya, kalau benar-benar di freezer nggak pernah dikeluar masukin. Tapi biasanya kalau untuk ayam aku itu beli sekalian banyak biar nggak bolak-balik ke pasar, karena ada anak kecil di rumah, biar nggak sering-sering keluar rumah gitu. Belinya sekalian banyak, tapi nanti misalnya dikeluarin mau dimasak, kalau nggak semuanya nanti dimasukin lagi, jadi nggak sekaligus, jadi nggak ngeluarin dimasak sekaligus. Kalau ngeluarin biar cair itu ditaruh di kulkas bawah aja ya. Misalnya mau masak pagi, ditaruhnya malam gitu. Jangan di suhu ruangan, biar biar mencair tapi ikan tetap fresh. Untuk menyimpan tahu dan tempe sebaiknya dimasaknya lebih awal dibanding lauk-lauk hewani yang lain ya, karena tahu dan tempe itu lebih cepat basi walaupun sudah ditaruh dalam kulkas. Pastikan semuanya tertutup dengan rapat ya, tanpa ada celah udara yang masuk. Setelah semuanya kita tutup, kemudian kita rapikan dan ditaruh di freezer dan kita taruh di kulkas bagian atas atau di freezer. Untuk tahu, aku akan menyimpannya di kulkas bagian bawah. Cukup rapi dan enak dipandang ya. Untuk sayurannya tidak aku langsung rapihin karena kebetulan anak aku rewel dan maunya digendong sama mamahnya terus. Selanjutnya, di sini aku menyelesaikannya di malam hari. Untuk sayuran tidak aku cuci ya, karena biar tetap kering. Di sini ada kencur, ada wortel, ada cabai merah, dan ada cabai hijau. Ada juga jeruk nipis. Ini ada bumbu kunyitnya. Aku masukin ke kulkas. Ini cukup awet. Ada bawang putih juga. Jagungnya aku potong kecil-kecil karena biar muat di wadah. Aku juga membeli daun bawang. Cara menyimpan daun bawang sudah menjadi rahasia umum ya. Caranya adalah dipotong kecil-kecil atau sesuai selera. Kemudian kita taruh dalam toples. Selanjutnya
Kita masukkan ke dalam freezer. Setelah beberapa menit kita keluarkan, kocok-kocok sampai semuanya terpisah. Kemudian kita taruh lagi dalam freezer. Awetnya cukup lama dan harumnya juga tidak hilang, nggak gampang busuk juga. Dan ini adalah susunan lauk yang telah saya rapikan tadi. Di sini juga ada bakso. Tadi aku juga membeli bakso, lupa nggak di video di awal ya. Di sini aku langsung masukin dengan plastiknya aja, tidak aku taruh di food container karena wadahnya udah habis. Kemudian ini ada sayur-sayuran dan bumbu-bumbu. Di kulkas bagian bawah, aku hanya mengisi 2 baris aja ya, menyesuaikan budget yang aku miliki. Sekian video yang dapat aku buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.